Agar lebih jelasnya, masalah sedulur papat pancer limo ini. Simak dari awal sampai akhir. 1-17. Jika hanya beberapa saja yang ditontonnya, masalah sedulur goib ini, maka tidak akan sampai pemahamannya dalam spiritual mengenai sedulur papat, kalimo pancer, sebab kebanyakan salah kaprah. Beberapa tanda yang bila dilatih, dipertajam akan menjadi suatu potensi kemampuan tersendiri. Merasa tahu apa yang akan dikatakan seseorang saat mendengarkan seseorang sedang berbicara. Cepat mengenal kepribadian terdalam seseorang walaupun baru kenal. Banyak ilham tentang kejadian yang akan terjadi, kejadiannya kemudian benar-benar terjadi. Mengenal firasat atau bisa membedakan suatu kejadian yang merupakan tanda dari akan terjadinya kejadian lain entah baik atau buruk. Dan ketika kejadian itu terjadi ia tahu bahwa sebelumnya ia sudah menerima tanda tentang akan terjadinya kejadian itu. Kemampuan-kemampuan tersebut, jika sudah terlatih, sering disebut sebagai daya linui yang merupakan dasar-dasar dari kemampuan seseorang yang waskita. Kemampuan-kemampuan itu dapat juga terjadi karena seseorang berhodam atau dirinya ketempatan makhluk halus. Dalam hal ini orangnya merasa peka rasa atau merasa mendapat banyak ilham karena makhluk halus yang bersamanya itu memberitahunya dalam bentuk bisikan gaib dan rasa. Bila kemampuan peka rasa atas bisikan-bisikan gaib itu juga sudah terlatih, orang itu dapat juga menjadi waskita. Intinya adalah kepekaan rasa. Sesudah itu tinggal kemampuan orangnya sendiri untuk mendaya gunakannya. Untuk tahap awal belajarnya yang harus kita latih adalah belajar untuk bisa hening dan memperhatikan. Untuk belajar peka rasa dan firasat kita harus belajar hening dan memperhatikan, belajar merasakan adanya tanda rasa di dada tentang suatu kejadian yang akan terjadi, dan belajar mendengarkan bisikan gaib, petunjuk yang mengalir di benak pikiran kita mengenai informasi kejadian yang akan terjadi. Untuk belajar melihat gaib sedulur papat kita harus belajar hening dan memperhatikan gambaran gaib diri kita, yang muncul di benak atau pikiran kita. Untuk belajar berkomunikasi dengan gaib sedulur papat ini, kita harus belajar hening dan memperhatikan atau mendengarkan bisikan gaib diri kita, yang mengalir di benak atau pikiran kita. Kita harus fokus, memperhatikan bisikan gaib, yang asalnya dari gaib yang kita sedang berkomunikasi, bukan asal ada bisikan gaib. Hati-hati. Di dalam konten ini digunakan beberapa istilah sebagai berikut. Rasa adalah sesuatu yang langsung dirasakan, berdasarkan kepekaan rasa, batin, tidak melalui proses perenungan atau analisa. Batin lebih dalam lagi, ada proses mengendapkan, merenungkan dan menganalisa. Rasa berhubungan dengan kepekaan rasa batin dan indera keenam manusia. Secara awam rasa bisa diartikan sebagai feeling, insting. Rasa adalah awal sebelum masuk ke proses yang lebih dalam untuk direnungkan atau dianalisa secara kebatinan. Misalnya kita kedatangan orang sakit yang minta disembuhkan sakitnya. Pada pertemuan pertama kita sudah langsung bisa merasakan bahwa sakitnya bukanlah sakit medis biasa tetapi sakitnya berhubungan dengan gaib. Sesudah itu barulah dibatin, direnungkan, dianalisa apa yang menjadi penyebabnya, apakah benar sakitnya itu berhubungan dengan sesuatu yang gaib, apakah sakitnya yang karena pengaruh gaib itu adalah karena ketempelan makhluk halus ataukah kesambet ataukah karena diguna-guna. Kalau diguna-guna, apa penyebab awalnya, apakah karena orang itu menyalahi orang lain? Siapakah yang menjadi lawannya itu? Apakah obatnya? Contoh lain, ada orang yang sudah berbulan-bulan sakit kepala berat, vertigo. Sudah bolak-balik ke dokter dan rumah sakit, tapi tidak sembuh juga. Pada pertemuan pertama kita sudah ada rasa, sudah bisa mendeteksi, berdasarkan kepekaan rasa, bahwa sakitnya adalah karena pengaruh gaib. Sesudah itu barulah dilakukan proses lebih lanjut, dianalisa dengan batin, yang kemudian diketahui ternyata sakitnya itu adalah karena adanya sesosok Gondoruo yang bersemayam di kepalanya. Dengan demikian sesudah diketahui sumber penyebab sakitnya maka tindak lanjut penyembuhannya menjadi lebih terarah.
Jadi rasa adalah proses awal yang dirasakan, sebelum masuk ke proses selanjutnya untuk dianalisa secara batin. Begitu juga bedanya antara kekuatan rasa dan kekuatan kebatinan sedulur papat. Misalnya penggunaan secara fisik. Kekuatan rasa dilakukan secara spontan setelah merasakan adanya desakan kekuatan rasa di dada. Kekuatan kebatinan dilakukan setelah menghimpun kekuatan kebatinan sedulur papat, sampai terasa energinya seperti atau tubuh terasa tebal berselimut energi, dan setelah mantap kekuatannya dan batinnya barulah kekuatan kebatinan itu digunakan. Jadi, rasa adalah proses awal sebelum proses selanjutnya secara batin. Silakan klik lanjutannya pada konten 21.